Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Safina. Di sini saya akan membahas tentang dahsyatnya sikap percaya diri. Nah, dari teman-teman mungkin udah sering banget ya dengar kata percaya diri gitu. Percaya diri atau self-confidence adalah kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk dalam kepercayaan kita untuk menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapat yang akan kita sampaikan. Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif suatu individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan nilai positif yang ada dalam dirinya atau nilai positif yang ada di lingkungan atau situasi yang dia hadapin. Hal ini bukan berarti seorang individu mampu dalam segala hal atau berkompeten dalam segala hal, enggak kayak gitu, tapi merujuk pada satu hal, apa yang dia rasa bakatnya di situ, itu yang akan terus dia asah. Nah, teman-teman, percaya diri ini juga sering kita kenal dalam bahasa gaul sehari-hari itu pede. Ya, banyak banget kan teman-teman yang kita lihat, banyak nih keluhan dari teman-teman terutama mahasiswa tuh yang masih kurang pede gitu, entah itu dalam bergaul atau entah itu dalam bekerja atau dalam dunia manapun, masih sering kita dengar bahwa ada orang yang nggak pede gitu. Nah, dari teman-teman yang masih banyak nih yang kurang merasa percaya diri gitu, tuh masalahnya tuh pasti nggak jauh-jauh dari soal penampilan atau soal penyampaian pesan di depan umum. Apalagi seorang public speaker kan, dia dituntut untuk selalu totalitas gitu, harus perfect dalam menyampaikan sesuatu kepada publik gitu supaya publiknya tertarik. Nah, orang-orang yang kurang percaya diri, contohnya tuh yang pertama, orang yang kurang percaya diri akan susah untuk membuka dirinya kepada orang lain. Jadi dia tuh cenderung takut gitu untuk bersosialisasi atau cenderung sekedar ngobrol sama orang gitu, karena dia ngerasa curiga gitu, udah takut-takut aja gitu. Terus yang kedua, dia akan membatasi gerak-geriknya, soalnya orang yang kurang percaya diri itu cenderung lebih suka sendiri gitu loh, jadi dia nggak suka banyak berinteraksi sama orang atau banyak gerak-geriknya gitu, jadi dia cenderung diam. Nah, dan yang terakhir yang menurut saya cukup berpengaruh membuat orang gak percaya diri itu karena masih ada orang-orang yang menyimpulkan sepihak bahwa orang yang percaya diri atau orang yang bisa sukses itu cuman orang-orang yang berpendidikan tinggi atau orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi gitu, teman-teman. Nah, terus gimana kabar teman-teman kita yang gak mampu gitu untuk mengenyam pendidikan tinggi? Apa mereka gak bisa sukses gitu? Atau mereka gak akan pernah bisa percaya diri? Menurut saya jawabannya tentu saja tidak sama sekali. Karena kesuksesan seseorang tuh bisa digapai dengan cara apapun. Yang terpenting dia punya niat dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, jadi perlu diingat baik-baik nih teman-teman. Jadi gelar pendidikan yang tinggi tuh nggak menjamin seseorang tuh bisa sukses atau percaya diri. Karena nggak jarang juga kita dengar banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi mereka masih ragu gitu dalam mengambil keputusan gitu. Jadi siapapun kita harus mencoba untuk percaya sama diri kita sendiri. Nah, lanjut nih teman-teman, mungkin pernah dengar kisah Via Valen, artis dangdut terkenal. Nah, itu bisa jadi salah satu motivasi untuk kita, karena dari cerita yang kita tahu, Via Valen juga nggak berasal dari keluarga yang mampu, dan dia kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan yang tinggi.
Tapi karena niat, usaha, dan kepercayaan dirinya yang tinggi, akhirnya sekarang bisa kita lihat dia menjadi penyanyi yang sukses, bahkan sampai ke kancah internasional. Nah, itu tuh teman-teman, kan bisa jadi motivasi buat kita gitu. Yang penting percaya diri sama niat teman-teman. Dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa kepercayaan diri mereka lah yang menuntun mereka untuk menggapai kesuksesan. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa tips supaya kita selalu percaya diri. Yang pertama, pikirkan apa yang menjadi kelebihan Anda. Gitu. Jadi, jangan mikirin hal-hal yang negatif, selalu berpikir positif dan terus asah kemampuan yang ada di dalam diri kamu gitu. Yang kedua, jangan terlalu mikirin omongan orang lain gitu. Yang penting kamu udah niat, kamu berusaha, dan omongan itu pasti ada, tapi gimana kamu untuk tetap fokus sama apa yang pengen kamu tuju gitu. Yang ketiga, berkumpul sama orang-orang yang positif gitu, yang suportif gitu. Jadi yang bisa membantu kamu supaya makin semangat gitu dalam mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa pasrah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu udah berusaha semaksimal mungkin, dan selanjutnya serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai muslim yang baik, sudah sepatutnya kan kita berserah kepada Allah gitu. Biar hasil akhirnya Tuhan yang menentukan gitu. Jelas juga tertera dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 139, Quran surat Al-An'am ayat 116, dan Quran surat Al-Lail ayat 4. Di situ membahas tentang pentingnya kepercayaan diri gitu. Dan berdasarkan data statistik seperti yang dilansir dari Life Science oleh peneliti dari University of Melbourne, di situ mereka mengambil sampel dari 100 pegawai untuk menghubungkan antara kepercayaan diri dengan tingkat kesuksesan seseorang. Nah, di situ mereka mendapatkan hasil penelitian bahwa sikap atau perilaku pegawai sebaiknya lebih diperhatikan gitu dalam merekrut atau memberi tawaran naik jabatan. Karena dalam penelitian ini seolah membantah dengan kepercayaan yang selama ini beredar, misalnya bahwa orang yang berpenampilan menarik atau lebih tinggi memiliki masa depan yang lebih sukses. Bisa dibilang peneliti ini menyarankan bahwa rasa percaya diri memang harus ditanamkan sejak kecil. Kepercayaan yang tinggi sehingga kita mampu untuk meyakinkan orang dengan gagasan-gagasan yang kita bawa. Saya pernah dengar satu pepatah yang menarik yang mengatakan bahwa kepercayaan diri dalam diri seseorang merupakan satu hal yang penting, karena bagaimana kita ingin membuat percaya orang lain jika kita sendiri tidak percaya akan diri sendiri. Sekian dari saya, semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa percaya diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.